Pernah merasa orang yang kamu sebut sahabat diam-diam ikut lega saat kamu tersandung? Kalau jawabannya ya, atau setengah ya, maka cerita ini akan menolongmu melihat tanda awal sebelum api kecil jadi kebakaran besar. Malam itu dunia mereka sedang terang benderang oleh lampu panggung dan notifikasi yang berlari seperti hujan. 3 kreator sedang siaran bersama untuk merayakan kolaborasi yang disebut terbesar dalam perjalanan mereka. Penonton memenuhi ruang komentar, dan sponsor menaruh janji angka yang manis di ujung bulan. Lalu, satu tangkapan layar muncul dan jatuh seperti batu ke dalam kolam yang tenang. Tangkapan layar itu berisi kalimat pendek yang tajam dan dingin. Kalimat itu berbunyi bahwa Ava adalah beban mahal untuk proyek ini. Aku membaca itu di layar, dan rasanya seperti seseorang meniupkan es ke dadaku. Komentar berubah arah secepat angin, dan wajah ramah berubah menjadi tanya yang curiga. Sponsor menahan pembayaran, dan tim manajemen meminta waktu untuk mengecek. Tetap tenang, karena ini hanya miskomunikasi biasa, dan kita bisa luruskan. Noah terdengar lembut dan matang seperti selalu, karena dia adalah otak strategi yang pandai memilih kata. Mina menambah nada hangat dan menutup celah yang terbuka. Kita fokus ke siaran sekarang, dan urusan lain nanti akan kita jelaskan baik-baik. Siaran selesai, namun malam tidak selesai karena grup chat menolak tidur. Ava duduk di depan layar yang masih menyala, dan bingung kenapa kata beban bisa keluar dari orang dalam. Dia mengingat awal cerita mereka ketika ketiganya menukar penonton, waktu, dan tenaga dalam satu rumah produksi yang mereka sebut keluarga. Mereka saling menolong di video dan saling tag di caption sampai angka mereka naik seperti roket kecil. Lalu angka membawa sponsor, dan sponsor membawa jadwal yang lebih ketat daripada napas. Keluarga berubah pelan menjadi tim, dan tim berubah pelan menjadi kontrak yang tak pernah benar-benar diucapkan. Kontrak ini menukar senyum dengan jangkauan, pelukan dengan trafik, dan ulang tahun dengan laporan. Benci tidak datang sebagai teriakan, karena benci datang sebagai bisik yang manis. Hari berikutnya Ava melihat sebuah dokumen yang tidak diberi kunci, dan di dalamnya ada daftar poin bicara untuk rapat internal. Di situ ada baris yang menilai dirinya sebagai wajah yang bagus, namun tidak efektif untuk kampanye tertentu. Tidak ada nama pengirim, dan tidak ada tanda waktu yang jelas, karena salinan itu adalah versi yang rapi. Ava mengirim pesan pribadi kepada Noah dan menanyakan maksud tulisan tersebut dengan suara yang tenang. Itu draft lama yang tersisa di folder dan tidak berlaku lagi, jadi mohon jangan khawatir. Kata lama memberi rasa aman yang ringan, namun rasa itu cepat menguap ketika Ava melihat metadata yang menunjukkan unggahan dilakukan kemarin sore. Ava menahan napas dan menutup file, karena ia tidak mau meledak saat otaknya sedang panas. Ia memilih mengamati pola, karena amarah sering merusak bukti. 2 hari lewat, dan pembagian biaya proyek tiba dengan angka yang turun di kolom milik Ava. Alasan yang dikirim ke email menyebut penyesuaian, karena performa yang tidak sesuai target. Maaf, karena itu kesalahan input dan akan diperbaiki segera, jadi tolong bersabar. Perbaikan terjadi setengahnya, dan sisanya tetap tertahan oleh aturan otomatis yang disiapkan untuk menjaga efisiensi. Aturan itu berbunyi penurunan 5% jika keterlibatan tidak mencapai garis yang ditetapkan. Ava membaca kalimat itu berulang, dan pikirannya bertanya apakah persahabatan juga memiliki aturan seperti itu. Malam berikutnya, sebuah cuplikan dari belakang layar muncul di akun anonim yang selalu muncul saat badai sedang hangat. Cuplikan itu mengandung wajah Ava dalam momen lelah yang terlihat kurang ramah. Komentar menyambar dengan cepat, dan beberapa akun membela dengan kalimat yang terdengar serupa satu sama lain. Pola itu seperti pola ketika iklan diputar di jam yang sama dengan teks yang sama. Ava mulai mencatat jam munculnya akun-akun itu dan menemukan jamnya seperti jam kerja. Ia tidak menuduh siapapun, karena tuduhan tanpa bukti hanya akan memberi makan rumor.
Ia datang ke rumah produksi saat siang dan mengajak Noah dan Mina minum teh sambil memeriksa jadwal minggu depan. Aku ingin tahu apakah kita masih satu arah karena langkah kita terasa tidak sama. Kita tetap satu arah, karena proyek besar di depan butuh kita bertiga dalam formasi terbaik. Aku akan kurasi konten kita biar nada kita kompak dan publik merasa kita kuat. Kalimat-kalimat mereka baik, namun rasa di dada Ava tidak ikut terasa baik. Ia berjalan di koridor dan melihat seorang manajer senior yang jarang bicara, namun jarang salah melihat. Kamu adalah bintang yang terang, tetapi cahaya juga menimbulkan bayangan yang panjang. Kata itu lembut namun berat, sehingga Ava pulang dengan kepala yang penuh tanda tanya. Ia mulai menyusun peta kecil di buku catatannya untuk menandai momen ketika rasa tidak enak mulai muncul. Awalnya adalah setelah iklan besar pertama, dan setelah itu datang rapat yang meminta lebih banyak sisi manis dan lebih sedikit sisi jujur. Ia ingat lelucon di dapur tentang loyalitas pertemanan yang terdengar seperti kartu member. Aku tidak ingin persahabatan kita diukur oleh diskon, karena aku bukan katalog. Kalimat itu tidak pernah ia kirim, karena ia takut dianggap sulit diajak kerja sama. Pagi hari berikutnya, Ava mencari berkas lama untuk mempersiapkan konten ulang tahun proyek. Ia membuka folder dengan nama sederhana, dan di dalamnya ada folder lain bernama Friendship KPI. Ia berhenti beberapa detik, karena merasa folder itu seperti pintu ke ruangan yang tidak seharusnya terbuka. Ia mengklik pelan, dan dokumen pertama langsung menyala di layar. Di sana ada tabel yang menilai kelayakan pertemanan sebagai aset promosi, dan nilai resiko drama untuk tiap orang di dalam rumah produksi. Namanya tercantum, dan kolom nilai menunjukkan banyak catatan tentang wajah, suara, reaksi, dan potensi keretakan. Ada saran bahwa cerita kecil yang hangat tetap perlu diselingi gesekan supaya penonton betah dan tidak bosan. Ada garis yang menyebut bahwa sedikit benci bisa menambah rasa penasaran penonton. Di pojok kanan ada catatan tentang retensi 2 menit dan strategi kecil untuk pasang jeda lega setelah kejutan. Ava menutup mata beberapa detik dan mencoba mengumpulkan tenang agar kalimatnya nanti tidak menusuk. Ia mengetik pesan kepada Noah dan Mina untuk mengajak rapat kecil tanpa agenda sponsor. Tentu, karena pembahasan internal lebih sehat kalau jernih dan tanpa tekanan angka. Aku siapkan ruangan dan kita bisa bicara dengan tenang, karena kita semua kan keluarga. Rapat dimulai di sore yang cerah dengan meja yang bersih dan air yang dingin. Ava membuka pembicaraan dengan suara rendah dan pilihan kata yang sangat sederhana. Aku menemukan folder yang menilai persahabatan kita seperti barang. Dan aku ingin tahu kenapa ada folder itu. Itu alat analitik agar kita paham pola penonton, jadi tolong lihat sebagai peta, bukan sebagai hukuman. Kita ingin hubungan yang tahan lama, dan data membantu kita merawat apa yang kita punya. Kata data memberi wujud rapi pada sesuatu yang sebenarnya tidak rapi, yaitu perasaan. Ava mengangguk pelan, namun pikirannya bertanya dalam diam, apakah hati bisa disusun seperti bagan? Rapat selesai dengan pelukan yang mungkin tulus, dan mungkin hanya kebiasaan panggung. Malamnya, Ava duduk sendiri sambil menatap pot kecil di jendela yang tetap tumbuh meski tidak ada kamera. Ia sadar bahwa kebenciannya pada keadaan mulai tumbuh, dan itu berbahaya jika tidak diatur. Ia tidak ingin menjadi versi yang pahit dari dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengamati sekali lagi dan memberi satu kesempatan jujur pada 2 orang yang dulu ia panggil saudara. Kesempatan itu datang saat mereka menyiapkan video cerita yang hangat tentang perjalanan awal. Ava menawarkan ide untuk menunjukkan sisi yang kurang rapi dari perjalanan, agar orang belajar bahwa naik turun itu normal. Kita perlu hati-hati, karena sisi yang kurang rapi bisa mengganggu pesan brand yang sedang kita bawa. Lebih baik kita simpan bagian rapuh untuk nanti, dan sekarang fokus pada citra yang aman. Jawaban mereka terdengar masuk akal,
namun di telinga Ava terasa seperti pintu yang menutup pelan. Malam itu, akun anonim kembali muncul dengan editan yang menempatkan Ava sebagai tokoh yang paling lemah. Komentar kembali terbelah dan sebagian menuduh Ava terlalu sensitif untuk dunia yang keras. Ava menarik napas panjang dan memutuskan sesuatu yang sederhana namun besar. Ia tidak akan membuat video balasan yang menyerang dan tidak akan menyebut nama siapapun. Ia akan meletakkan mikrofon sejenak dan menutup kontrak yang menjadikan persahabatan sebagai alat. Ia menulis naskah pendek untuk video pribadi yang jauh dari drama, namun jujur dalam isi. Jika orang perlu tanda tangan untuk memanggilmu teman, maka mungkin kalian bukan teman. Kalimat itu direkam dalam satu take, tanpa musik latar dan tanpa efek mewah. Video itu turun seperti hujan halus yang mengubah udara tanpa suara keras. Sebagian penonton menangis pelan, dan sebagian marah karena tidak ada nama yang dibongkar. Namun pelan-pelan jumlah orang yang mengerti bertambah, dan mereka menuliskan kisah pribadi pada kolom komentar. Sponsor yang menahan uang memutuskan untuk merilis sebagian pembayaran, karena tidak melihat pelanggaran kontrak. Noah mengirim pesan yang singkat dan terasa resmi dan jauh. Semoga kamu baik dan kami akan menyesuaikan rencana, karena prioritas kamu jelas berubah. Mina mengirim pesan yang panjang dan ramah, namun terasa seperti pengumuman publik. Aku menghargai pilihan kamu, dan semoga kamu menemukan ruang yang damai untuk berkarya, dan aku tetap mendukung dari jauh. Ava membaca semuanya dan menjawab dengan terima kasih yang sopan. Ia menutup semua akses yang tidak perlu dan memindahkan berkas yang ia perlukan untuk bekerja sendiri. Ia menata ulang mejanya dan membuat daftar kecil tentang apa yang benar-benar ia sayangi. Daftar itu berisi waktu, kesehatan, tidur, teman yang tidak meminta bukti, dan cerita yang tidak dipaksa. Beberapa minggu kemudian, Ava mengunggah cerita baru yang sederhana tentang seorang anak yang belajar menolong tanpa kamera. Video itu tidak meledak seperti kembang api, namun membara seperti arang yang bertahan lama. Komentar yang datang terasa hangat dan tidak bising. Di sisi lain, rumah produksi tetap berjalan, dan angka tetap naik turun sesuai musim. Noah mengatur strategi baru dengan wajah yang segar di depan, dan struktur yang lebih ketat di belakang. Mina mengurus hubungan dengan penonton dan menjaga citra agar tetap bersinar. Industri akan bergerak terus, karena itu sifatnya. Dan manusia di dalamnya perlu ingat untuk tetap manusia. Kata-kata manajer senior itu bergaung lama di kepala orang yang pernah mendengarnya. Di sini kita bertemu pada pertanyaan yang tadi kuberi di awal. Bagaimana caramu menilai orang yang kamu sebut sahabat? Apakah kamu menilainya sebagai manusia yang bisa salah dan bisa belajar? Atau kamu menilainya sebagai angka yang harus selalu naik? Karena jika jawabannya angka, maka hubungan itu akan meminta pengorbanan yang tidak akan berhenti. Kebencian tumbuh di ruang yang menukar nilai diri dengan perhatian massal. Kebencian akan bertahan selama ada kamera yang butuh drama lebih dari kebenaran. Namun kebencian tidak bisa hidup di hati yang menutup pintu dengan tenang dan menolak bermain di arena yang salah. Ava memilih pintu yang tenang, dan itu bukan tindakan pengecut. Itu adalah keberanian untuk tidak menjual luka pribadi sebagai konten. Itu adalah pilihan untuk menaruh harga diri di atas rating. Aku ingin kamu mengingat 3 tanda, agar kamu tidak terjebak di ruang yang sama. Tanda pertama adalah lelucon yang mengundang malu, dan lelucon itu muncul berulang dengan alasan bercanda kerja. Tanda kedua adalah aturan tidak tertulis yang merendahkan salah satu pihak demi strategi. Tanda ketiga adalah pujian yang terasa seperti dorongan halus menuju jurang agar ada cerita. Jika 3 tanda itu hadir, maka silahkan jaga jarak dan mulai menutup pintu dengan sopan. Menjaga jarak tidak berarti kamu benci. Menjaga jarak berarti kamu mengerti dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu kepada orang yang hanya menghitung.
Nilai dirimu ada di cara kamu menghargai waktu, tubuh, pikiran, dan cerita yang kamu pilih. Sekarang kita kembali ke malam siaran yang memulai badai ini. Jika kamu berdiri di sana dan melihat dirimu disebut beban, maka apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan berteriak dan membakar semua jembatan agar orang menontonmu lebih lama? Atau kamu akan meletakkan mikrofon dan berjalan pelan ke arah yang tidak ramai? Ava memilih arah kedua dan ia tetap hidup, tetap berkarya, dan tetap dicintai oleh orang yang mengerti. Dalam jangka panjang, ketenangan adalah mata uang yang lebih kuat daripada angka harian. Dalam jangka panjang, hati yang tidak panik akan memimpin kamu menuju tempat yang kamu butuhkan. Aku tahu hidupmu mungkin tidak berada di rumah produksi atau dunia konten. Namun aturan kecil ini tetap berlaku di kantor, di kampus, di komunitas, dan di lingkaran pertemanan. Jangan biarkan dirimu dinilai menggunakan lembar kerja yang tidak melihatmu sebagai manusia. Jangan biarkan alarm orang lain menjadi kompas yang memimpin langkahmu. Kamu boleh ambil jeda, dan kamu boleh merombak peta. Kamu boleh menulis cerita baru tanpa minta izin siapapun. Kamu boleh memilih teman yang tidak memintamu menjadi produk. Kamu boleh gagal hari ini dan tumbuh besok tanpa mengubah hatimu menjadi batu. Cerita ini tidak ingin kamu curiga pada semua orang. Cerita ini mengajak kamu memakai mata yang jernih dan hati yang waspada. Cerita ini ingin memberi satu pelajaran yang sederhana. Kasih palsu minta tanda tangan, dan kasih yang asli minta waktu. Kebencian mendapat makanan dari keramaian, dan kedamaian mendapat kekuatan dari kejujuran kecil setiap hari. Jika kamu harus memilih, maka pilih yang kedua meski jalannya lebih sepi. Sekarang izinkan aku meringkas perjalanan ini, agar kamu ingat saat nanti badai datang padamu. Pertama, ingat malam ketika tangkapan layar jatuh dan senyum palsu memudar. Kedua, ingat rapat yang manis namun menyakitkan saat data menggantikan rasa. Ketiga, ingat keputusan sunyi untuk memutus kontrak dan menjaga hati. Keempat, ingat video pendek yang tidak menyebut nama siapapun namun menyelamatkan pemiliknya. Dan terakhir, ingat bahwa kamu tidak perlu spektakel untuk merdeka. Kamu cukup berkata cukup dan menutup pintu dengan sopan. Banyak orang akan menganggapmu lemah ketika kamu mematikan lampu panggung. Namun seringkali itu adalah satu-satunya cara untuk melihat cahaya yang sebenarnya. Sekarang aku mau berbagi sedikit humor agar bahumu lebih ringan. Ada orang yang menyebut pertemanan sebagai program loyalitas, dan setiap pelukan dapat poin. Sayangnya poin itu tidak bisa ditukar dengan ketulusan. Ketulusan tidak dijual dan tidak bisa diukur oleh kode promo. Ketulusan hanya tampak ketika semua kamera dimatikan. Jika kamu punya satu teman yang tinggal saat kamera padam, maka kamu sudah kaya. Pegang teman seperti itu baik-baik dan jangan ganti dia dengan penonton baru. Karena penonton suka pindah tempat, namun teman sejati tahu alamat hatimu. Pada akhirnya semua orang pulang ke tempat yang membuat mereka bernapas bebas. Ava akhirnya pulang ke meja kecilnya dan menemukan suara yang ia cari. Noah dan Mina juga pulang ke pilihan mereka, dan mungkin mereka damai dengan itu. Kita tidak perlu membenci mereka, karena mereka juga belajar dengan cara mereka sendiri. Yang penting kamu belajar dari kisah ini, sebelum kamu menjadi korban berikutnya dari senyum yang salah. Sekarang izinkan aku menutup cerita dengan pelajaran yang tajam namun ringan di lidah. Jika sebuah hubungan membuatmu takut menjadi dirimu sendiri, maka itu bukan rumah. Jika sebuah kerjasama membuatmu merasa kecil tiap hari, maka itu bukan panggungmu. Jika sebuah tawa selalu datang dengan syarat, maka itu bukan tawa. Pilihlah ruang yang tidak meminta kamu menukar hati dengan rating. Pilihlah orang yang berdoa untukmu saat kamu tidak sedang tampil. Pilihlah jalan yang tidak meminjam bensin dari kebencian untuk berjalan.
Karena jarak jauh yang ditempuh oleh kebencian akan ditagih dengan harga yang mahal. Karena jarak pendek yang ditempuh oleh cinta jujur akan terasa seperti rumah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai, karena kamu sudah memberi waktumu yang paling berharga. Kalau kamu suka cerita ini, silakan beri suka, karena satu sentuhan kecil itu membantu cerita ini menemukan teman baru. Kalau kamu ingin bertemu lagi, silakan berlangganan dan aktifkan pengingat agar kamu tidak ketinggalan. Aku senang membaca pikiranmu, jadi tinggalkan komentar dan ceritakan pengalamanmu tentang teman yang baik atau yang palsu. Jika kamu ingin mendukung channel ini, silahkan gunakan kode di kanan bawah layar atau kunjungi tautan di deskripsi untuk memberi donasi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda yang mungkin kamu suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan aku berharap harimu damai dan hatimu ringan. Jaga dirimu baik-baik, dan mari kita bertemu lagi di Emas dan Duri dengan cerita yang lebih dalam dan lebih jujur.